Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yuk dimulai dengan berdoa dulu. Ketua kelas finish. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma agni bil ilmi. Wa zayni bil ilmi. Wa akrimi bit taqwa. Wa jamnini bil afiyah. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana. Kayakanlah aku dengan ilmu. Dan hiasilah aku dengan sopan santun. Muliakanlah aku dengan takwa. Serta baguskanlah aku dengan kesehatan. Amin. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Ayah. Ayah masih belum itu ya, masih kemarin saya udah rumahnya belum ada perubahan. Kemudian sih Rizky Ramadan masih sakit. Besok kalau sudah sembuh dan pulang ke rumah kita nengok ya. Kemudian Anin Belum tahu. belum tahu. Itu siapa lagi? Kenapa lagi tidak? Belum tahu. Belum tahu. Oke, nanti kita cari permasalahan. Oke, untuk kali ini pada kesempatan kali ini kita meneruskan jurus yang kemarin jurus ketiga, sekarang jurus keempat, yaitu jaga konsistensi. Konsisten itu apa? Konsistensi sering kalian dengar orang konsisten kamu apa? Konsisten itu apa? Teratur, apalagi? Seimbang, apalagi? Tetap berkesinambungan, ya konsisten sesuai dengan keadaannya, ya tidak terus berubah. Oke, sebelum itu mau tepuk cinta lagi? Boleh. Hah? Boleh. Yuk tepuk cinta lagi yuk. Si Indra, Indra, ya biar semangat. Kalau tepuk semangat sudah biasa kan? Sudah. Sekarang tepuk cinta. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Ya, biar lebih semangat coba. Sekarang satu meja ini berdiri. Per satu meja berdiri dan bawa satu pulpen. Ya, satu berdiri jejeran. Ayo. Penampilannya, Bu. Semuanya. Iya. Kayak gini, berurutan. Belakangnya. Ya. Udah kita bikin permainan. Urutan satu baris. Jadi satu baris. Sini, Bu. Ya. Kenapa sendiri? Nah, Jepri sini dulu, Jep, belakang Jep. Ke belakang, berbalik ke belakang. Kalau saya jadi dua. Halo. Madep sini semua. Madep ke sini semua. Ya? Ya, siap, Bu. Pulpennya dipegang. Seperti ini. Paling depan pulpennya seperti ini. Pakai kelingking boleh? Bukan satu aja, yang paling depan aja. Ya, sekarang kalian ke belakang. Ke belakang.
Apa kita sampai yang ini sampai coba dari permainan itu tadi yang bisa sampai ke belakang itu karena apa? Kerjasama konsisten seperti ini ya. Iya. Jadi rupanya tidak. Kita masuk ke jaga konsistensi, yaitu apa? Kebiasaan berkesadaran. Kamu itu sadar melakukan sesuatu, ya supaya apa? Tujuan kita itu bisa tercapai dengan baik. Oke. Untuk jurus ini kita akan belajar tentang menumbuhkan kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif. Kenapa kebiasaan positif harus ditumbuhkan dan kebiasaan negatif harus dihilangkan? Kenapa? Memotivasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik. Ya, jadi yang positif harus. Sekarang ada aktivitas lagi. Kamu berdua dengan teman, berpasang-pasangan. Mau berdiri? Ya berdiri. Berdiri terus berpasangan. Ya berdiri berpasangan. Berdiri berpasangan. Tadi aku coba dengarkan perintahnya. Dengarkan perintahnya. Kamu berpasangannya atau pembagian dari pasangannya siapa? Ada pasangannya semua? 3, 2 dikurangi 4 berarti semua ada pasangan. Kamu sweet. Sweet nanti ada yang menang ada yang kalah. Aku menang. Yang menang itu sebagai A dan yang kalah sebagai B. Yang A, kamu pura-puranya punya uang 100.000. Kamu punya uang 100.000, kamu genggam. Kemudian tugasnya B, ambil uang itu dengan cara apapun,
Ayo, kamu Nis, bacakan Nis. Bacakan Nis, berdiri bacakan Nis. Ya, bacakan. Kalau paksaan biasanya kita mendapatkan yang kita inginkan, tetapi orang yang kita yang inginkan biasanya kita dapat hati. Kalau kesadaran biasanya kita tidak mendapatkan yang kita inginkan kecuali orang yang dimintai kesuka hati memberikan. Sudah hati memberikan dengan ikhlas. Ya. Terus kemudian si ini siapa? Jalan. Malah kamu tulis apa? Ada lagi siapa yang mau berpendapat? Caca? Baca, bahasa baca. Ya udah apa aja yang kamu tulis apa? Kita makanya bacakan. Yuk, berdiri bacakan. Pemerintah dalam apa yang kita mau, sementara pemerintah dalam lain buat kita besar, baik dan tidak memaksakan kehendak. Oke. Kemudian Coba didapatkan di sini. Yang sudah didapatkan di sini. Didapatkan di sini yang sudah. Udah didapatkan. Sekarang, yuk perhatikan lagi. Ada namanya kesadaran dan paksaan. Nah, ada namanya kesadaran dan paksaan. Kesadaran itu apa? Kamu buat satu tulisan, ada tulisan misalnya. Kamu aja kalau di TikTok itu kan, jangan lihat sampai akhir, itu kan biasanya. Ya. Jangan lihat sampai akhir, terus nanti kalau enggak misalnya apa poin terakhir yang paling membagongkan seperti itu kan, itu kalimat apa? Kalimat larangan. Tapi kalimat larangan tapi itu menyuruh. Iya apa enggak? Iya. Jangan buang sampah di sini. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Malah membuang sampah. Jangan tengok kiri. Malah kamu Tengok kiri. karena dalam kesadaran kita itu perintah adalah larangan adalah perintah. Kan seperti itu. Jangan berisik, jangan keluar kelas. Tapi malah pada lari-lari. Ya, oke, ada namanya kesadaran dan paksaan. Bacakan Des. Secara psikologis, paksaan dapat memicu resistensi, pemberontakan, dan emosi negatif. Dampaknya bisa berupa stres, penurunan motivasi imunitas, dan bahkan kerusakan hubungan. Hal ini bisa dilihat dari video bintang Emon yang menjadi bete dan tidak mau salat saat disuruh salat oleh ibunya. Kebiasaan yang dibangun atas dasar paksaan jarang diinternalisasi menjadi nilai atau keinginan pribadi, sehingga motivasi untuk melanjutkannya akan hilang begitu tekanan eksternal menghilang. Kalau kita membuat suatu peraturan, misal membuang sampah
sendiri. Menyadarkan diri sendiri. Contohnya hal kecil dalam membuang sampah. Membuang sampah, kamu sudah sosialisasi membuang sampah di tempatnya. Sekolah sudah di kelas-kelas sudah ada, tidak ada tempat sampah. Maksudnya apa? Sampahnya kamu bawa di tas yang kemarin kamu bagikan, dimasukkan ke tas itu dan dibawa pulang, dibuang di tempat yang sudah ditentukan. Supaya apa? Sekolah, kelas tidak menjadi sarang nyamuk, kuman, bakteri dan lain sebagainya. Kalau sampah ditaruh di dalam laci, kira-kira apa yang akan terjadi? Menjadi sarang nyamuk. Jadi sarang nyamuk, ular, bakteri, dan lain sebagainya. Dampak biasanya berakar pada kesadaran jauh lebih positif, ya, memiliki kendali atas tindakan mereka. Kalau kamu sudah sadar kalau membuang sampah itu, membuang sampah sembarangan akan merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka tidak akan senang-senang, ya, tidak akan membuang sampah di sembarang tempat. Oke. Sekarang bagaimana cara membuat kebiasaan itu konsisten? Rapi, pasangan rapi. Dari yang ini. Pasangan yang lain perhatikan. Di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, di dalam otak kita ada namanya reptilian brain. Yaitu apa? Alarm yang membuat kita yang akan menyala jika ada ancaman. Ancaman itu apa? Ancaman berupa sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, itu sama seperti kalau yang di film-film, di sini ada setan merah, di sini ada setan merah, sini ada setan putih. Mengajak untuk berbuat baik, yang setan
dalam kotak itu tidur. Ya, ketika ada ancaman, besok mau UTS, besok mau ulangan, baru tergesa-gesa. Ya. Akhirnya tidak dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Itu seperti pepatahnya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi. Terus kemudian menabung atau misalnya membuat perilaku positif, yang itu kan harus pelan-pelan. Membentuk kebiasaan tidur, ini yang paling sangat urgent bagi anak-anak sosial kalian. Di sekolah sering banget namanya tidur di kelas, lesu, ngantuk. Karena apa? Malam di rumah, di kamar, tapi Mainan HP. mainan HP itu yang membentuk kebiasaan tidak kebiasaan. Oke, sekarang bagikan deh, sekarang deh. Ya, sekarang kertas yang dibagikan kamu tulis. Ya, di kertas yang dibagikan nah, di kertas yang dibagikan kamu tulis. Sebentar, Nes. Mas, Nes. Ya, ada pembiasaan tidur 7 hari belakang. Ya, 7 hari ke belakang. Tidur jam berapa, bangun jam berapa. Kemudian dibaliknya, rencana kamu untuk 7 hari ke depan. Mau tidur jam berapa dan pengen bangun jam berapa. Ya, ya, yang depan kamu tuliskan kebiasaan tidur yang udah kamu lakukan seminggu ke belakang. Ya, berarti misalnya hari Jumat, hari Kamis, hari Rabu, hari Selasa, hari Senin, hari Minggu. Kamu tidur jam berapa? Bangun jam berapa? Kira-kira saja. Terus di sebaliknya kamu tulis rencana tidur seminggu ke depan. Berarti mulai hari Sabtu ini, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, siap Bu? Bikin tabel, Bu. Boleh. Ayo siap tulis ya. Ini kuning ya, kuning. Oke lagi nah.
Lanjut tidur jam 7. Jam 7 malam. Ya jam 7 pagi. Jam 7 pagi lah sih gimana mau Oh iya. malam. Set. Situ. Jam 10. Anu Rafi, ngerti? Coba Ada. Rafi. Hah? Jam 10. Jam 10. Ya, coba Rafi. Ada Bu. Rafi, coba Rafi. Bacakan sini. Ini Bu. Rafi dulu. Rafi bacakan sini, Rafi. Hari satu pergi jam 10. Tamunya yakin. Yakin. Coba. Dari yang kalian tulis itu, aplikasi yang kalian tulis itu yang bisa didapatkan apa? Bagus ya. Kebiasaan positif itu harus ditanamkan, harus dibiasakan, ya. Namanya pembiasaan positif harus ditanamkan. Karena apa? Ya, dari sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi kalau kamu terbiasa tidur malam, mau sampai kapan juga tidak akan bisa tidur kalau malam. Kalau belum jam 12 tidak bisa tidur. Karena apa? Sudah kebiasaan. Di sini reptilian brain-nya sudah terbentuk. Makanya untuk menidurkan reptilian brain-nya itu kalian harus dibiasakan dengan namanya pembiasaan positif. Oke? Paham? Bisa diaplikasikan? Bisa. Bisa diterapkan? Bisa. Bisa dihitungkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau disampaikan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Awas besok kalau masih separuh-paruh. Nah, oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tinggal